Betul sekali. Tepuk tangan dulu dong untuk Ibu siapa? Ibu Abro. Ya, terima kasih Ibu Abro. Nah, betul sekali, sesuatu yang bisa dibanggakan. Tujuan kegiatan kita pada hari ini tentunya sesuai dengan tema kita di depan, yaitu pembuatan bahan ajar mulok, ya, khususnya di kita ya Bu, di PAUD Kota Tangerang Selatan, khususnya sekarang di Kecamatan Ciputat dan Pondok Aren. Mari kita ikuti bersama-sama kegiatan pembuatan bahan ajar mulok PAUD di Kota Tangerang Selatan yang akan disampaikan oleh Ibu Selinda Febriani MPSI kepadanya. Disilakan. Selamat pagi Ibu-ibu. Pagi. Mohon izin kita sedikit pemanasan dulu ya. Kalau saya bilang tepuk satu, ibu-ibu semua boleh tepuk satu tangannya. Ya, tepuk dua. Oke, tepuk tiga. Kalau saya nggak bilang tepuk, nggak usah tepuk tangan. Oke ya. Tepuk dua, tiga. Ada yang belum konsentrasi. Tepuk tiga, tepuk dua, tepuk satu, tepuk tangan semua. Oke. Sama seperti ibu-ibu semua, saya juga seorang guru. Saya saat ini bertugas di TK Negeri Pembina 1 Kota Tangerang Selatan. Sama dengan ibu-ibu semua juga, saya berada di wilayah Kecamatan Ciputat. Adalah biografi singkat tentang diri saya.
juga seorang guru penggerak. Jadi saya guru penggerak angkatan pertama di Kota Tangerang Selatan, angkatan keempat se-Indonesia. Jadi saya diberikan kepercayaan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk menjadi moderator dan juga menjadi host podcast Ditjen GTK Poltimas. Ajak ibu-ibu semua untuk meditasi dulu, kita menenangkan pikirannya dulu sebentar. Ini adalah kegiatan yang juga saya lakukan kepada anak-anak. Jadi sebelum saya memulai kegiatan, biasanya saya mengajak anak-anak dengan teknik stop, gitu. Jadi kita semua tidak melakukan kegiatan apapun, kita siap untuk memulai kegiatan selanjutnya. Biasanya saya menyebutnya adalah healing dulu yuk anak-anak. Saya minta ibu-ibu semua pejamkan matanya. Tarik nafasnya dan buang perlahan-lahan. Dan hitungan ketiga ibu-ibu semua boleh dibuka matanya. 1, 2, 3. Oke. Nah, ibu-ibu percaya nggak ketika saya melakukan ini kepada anak-anak saya di kelas, anak yang tadinya banyak nih pertanyaan gitu ya, apakah ini bisa untuk anak-anak saya? Anak saya ini tipikal kinestetik, anak saya ini dia tuh lari-lari ke sana kemari gak mau diem. Ini bisa dilakukan untuk siapapun gitu. Jadi ibu-ibu luangkan waktu 1-3 menit sebelum ibu-ibu mulai nih ngoceh dari A sampai Z ya, daripada ibu ngeluarin energi. Nah, ibu-ibu boleh ajak anak-anak, yuk teman-teman semua, kita tenangkan diri kita lupakan sejenak masalah-masalah kita nih. Kita lupakan sejenak apa yang menjadi beban pikiran kita. Nah, kira-kira muatan lokal itu apa sih? Sesuatu yang ada di sekitar kita, di sekolah atau daerah kita yang perlu dikembangkan untuk menjadi titik sesuatu itu jadi bisa dibanggakan. Artinya kalau misalnya muatan lokal itu Sunda, berarti setiap anak Sunda itu yang sekolah ada di situ bisa berbahasa Sunda, jadi bisa berkembang bahasanya. Betul sekali. Tepuk tangan dulu dong untuk ibu siapa? Ibu Abra ya. Terima kasih Ibu Abra. Nah, betul sekali, sesuatu yang bisa dibanggakan. Nah, itu adalah jati diri kita nih. Ketika kita berada di Kota Tangerang Selatan, kira-kira apa sih yang belum tentu dimiliki dari daerah lain? Jadi supaya kita tahu nih jati diri kita. Ketika kita pergi ke Jakarta, itu mereka kenal dengan istilah ondel-ondel, ya. Ondel-ondel belum tentu di sini ada, karena memang menjadi ciri khasnya di sana. Nah, ketika ada lagi misalnya turis asing datang ke Jakarta, kemarin saya baru saja mengajak teman-teman dari Singapore International Foundation, saya ajak ke PRJ, mereka itu pengen banget makan kerak telur, kan? Nah, mereka udah tahu nih identiknya ketika mereka datang ke Jakarta itu adalah dengan kerak telur. Nah, itu juga menjadi salah satu budaya ataupun aset yang dimiliki daerah tersebut. Nah, ketika kita berbicara tentang muatan lokal di Kota Tangerang Selatan itu sendiri, itu banyak sekali. Kenapa? Karena kita ini berada di wilayah yang terdiri dari beragam etnis. Di Kota Tangerang Selatan ini kita punya multikultural, ya. Jadi sangat ragam sekali sampai kita merumuskan muatan lokal khususnya di Kota Tangerang Selatan itu. Ini ada ruang lingkupnya, ada beberapa ruang lingkup yang menjadikan muatan lokal di Kota Tangerang Selatan. Jadi ini yang di sebelah kiri, 4 sebelah kiri sebelah sini ya, dari sejarah, lalu pencaksilat, lalu bahasa asing juga, kewirausahaan dan juga kepariwisataan itu adalah mulai penunjang. Jadi ini harus bisa dibedakan mana yang muatan lokal utama, mana yang muatan lokal penunjang. Muatan lokal utama ini adalah yang wajibnya dulu Bu. Ibu-ibu boleh mengenalkan sejarahnya dulu seperti apa di Kota Tangerang Selatan. Lalu ibu-ibu juga bisa nih, yang saat ini sedang kita ramu bersama itu adalah terkait
terkait dengan pencaksilat. Ada juga ini pendidikan lingkungan hidup. Makanya kenapa kita ambil itu bunga anggrek. Ini adalah salah satu dasarnya kenapa kita mengambil khususnya di tingkatan PAUD itu kita ambil bunga anggrek. Karena kita melihat di sekitar lingkungan kita, kalau misalnya ibu-ibu lihat di daerah Pamulang, itu banyak sekali tanaman-tanaman bunga anggrek yang dibudidayakan di sana. Itu, nah itu alasannya kenapa sih kok bunga anggrek yang diambil sebagai muatan lokalnya di Kota Tangerang Selatan. Karena kan kita tahu juga ya, kalau bunga anggrek itu menjadi ikonnya dari Kota Tangerang Selatan. Ini mengenalkan ke anak-anak, kita punya ikon yang belum tentu dimiliki oleh daerah-daerah lainnya. Jadi ketika mereka misalnya nanti pergi ke luar Pulau Jawa, misalnya dia pulang kampung, terus dia lihat ada bunga anggrek, oh ini kan yang banyak di tempatku, oh ini kan yang menjadi ikon dari kotaku gitu. Nah ini mengapa kita mengambil bunga anggrek itu kita masukkan ke dalam pendidikan lingkungan hidup. Pendidikan lingkungan hidup itu nggak perlu yang jauh-jauh Bu, apalagi untuk kita anak usia dini ya. Kita bisa ambil dari yang terdekat. Di sekitar sekolah saya itu ada sampah-sampah yang menjadi problem, jadi masalah nih. Nah ini kita bisa juga angkat bagaimana anak-anak diajarkan untuk bisa mereduksi sampah-sampah yang ada. Nah, mungkin kalau yang di sekolahnya, Bu, sekolah saya berbasis Islam, apakah boleh muatan lokal saya adalah baca tulis Quran? Boleh, tapi itu ibu masuk ke dalam muatan lokal penunjang. Jadi ibu boleh ambil dulu muatan lokal yang utamanya apa. Kalau di PAUD sendiri di Kota Tangerang Selatan kita sudah meramu nih, ada batik, lalu ada juga bunga anggrek. Jadi kalau bunga anggreknya masuk ke pendidikan lingkungan hidup, kalau bunga anggreknya masuk ke dalam sejarah dan budaya. Yang relate dengan anak-anak ataupun yang relevan dengan anak-anak, kita bisa masuknya dari batik. Mereka kan pakai baju batik ya, mungkin di sekolah ibu-ibu juga pakai baju batik gitu ya, anak-anaknya satu hari menggunakan baju batik. Nah itu menjadi identitas diri mereka juga gitu ya. Apakah bisa saya mengajarkan sejarah Kota Tangerang Selatan dulunya tuh gimana ya? Bu, udah nggak usah yang berat-berat dulu ya, yang relevan dengan anak-anak, yang paling terdekat dengan anak-anak. Kalau baju batik mereka punya di rumah, papahnya punya atau mamahnya punya, atau mungkin nggak mesti harus baju. Oh, Bu Guru aku ketemu di rok batik, atau papan mejaku di rumah juga batik. Nah itu adalah yang terdekat dengan anak-anak ya. Nah kita bisa juga mengambil nanti misalnya, Bu saya mau ada pulang penunjangnya bahasa asing Bu, karena guru saya mah jago banget Mandarinnya Bu, she gitu ya. Bu saya mau bahasa asingnya Korea, opa gitu, boleh juga. Tapi kembali lagi, ketika ibu-ibu mau menetapkan muatan lokal yang mana yang kira-kira bisa saya ambil untuk sekolah pendidikan saya, kembali lagi kepada visi dan misi sekolah ibu-ibu semua. Lalu juga penunjangnya apa? Kalau misalnya saya pengen banget bahasa Mandarin, tapi guru saya nggak bisa bahasa Mandarin Bu, ya kayaknya repot banget ya Bu ya. Daripada harus kita mendatangkan orang dari luar, kita berdayakan dulu yang ada. Itu adalah bagaimana kita berpikir secara aset, bagaimana kita berpikir berdasarkan aset. Jadi aset apa yang ibu-ibu punya? Oh Bu, saya mah di dekat sekolah saya ada orang Jepang, mau dia ngajarin, ternyata dia orang tua murid di sekolah saya. Boleh itu diberdayakan karena itu adalah aset yang dimiliki oleh satuan pendidikan ibu-ibu semua. Nah ini adalah materi muatan lokal PAUD. Beberapa contoh, saya hanya memberikan contoh gambaran-gambaran. Kira-kira materi seperti apa sih yang bisa kita tuangkan untuk anak-anak usia dini? Nah kalau kita ke sejarah batik, itu bisa tadi sejarah kota. Nah bisa juga, oh ada makanan
mungkin ibu-ibu yang di daerahnya, di dekat daerahnya itu ada namanya, kalau tidak salah kalau di Kota Tangerang Selatan itu kacang keranggan. Pernah dengar? Nah, pernah dengar ya? Kacang keranggan. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu muatan lokal atau salah satu budaya yang berada di Kota Tangerang Selatan yang bisa dikenalkan kepada anak-anak. Kita bisa ambil pendidikan lingkungan hidup. Nah, pendidikan lingkungan hidupnya, contohnya seperti yang tadi sudah saya sebutkan, kita bisa ambil ke bunga anggrek juga, gitu ya. Itu bisa kita ajak nih anak-anak untuk menanam anggrek supaya anggreknya ini nggak punah, supaya kita bisa melestarikan anggrek yang berada di Kota Tangerang Selatan. Jadi nggak cuma di wilayah Pamulang aja yang banyak anggreknya. Harapannya dengan adanya muatan lokal ini, jadi nanti bisa di Kecamatan Ciputat sepanjang jalan ada anggreknya, di Kecamatan Pondok Aren sepanjang jalan juga, atau di setiap rumahnya mungkin nanti menanam bunga anggrek yang menjadi ciri khas ataupun juga ikon dari kota tempat tinggalnya. Nah, ini ada bahasa seperti yang tadi disebutkan, bahasa ibu-ibu semua juga bisa mengambil nih. Kira-kira materi apa yang bisa diterapkan untuk anak-anak? Bisa bahasa, mungkin bahasa yang universal, bahasa Inggris karena gurunya fluent in English gitu. Nah, atau yang lainnya saya mau ambil bahasa Mandarinnya, itu diperbolehkan. Nah, yang terakhir adalah baca tulis Quran. Foto dari Kota Tangerang Selatan ya, cerdas, modern, religius, ya. Jadi diharapkan anak-anak di Kota Tangerang Selatan itu juga bisa menanamkan nih nilai-nilai religiusnya. Nah, nanti bagaimana caranya? Oh, ibu-ibu semua bisa menanamkan atau bisa menstimulasi menggunakan muatan lokal daripada baca tulis Quran ya. Banyak yang bertanya ketika kami meluncurkan buku muatan lokal itu, Kak, ini gimana cara mengimplementasikannya? Kegiatan saya mah di sekolah tuh udah banyak banget. Atau dari berenang, dari saya mah juga mau drum band, saya juga di sekolah juga ada ekskul, field trip juga. Field trip kalau ketinggalan tuh kalau ibu-ibu di TK ya. Nah, ini banyak sekali gimana saya mengimplementasikan polok itu. Nah, kalau kita di pendidikan anak usia dini kita terintegrasi. Oke, terintegrasinya seperti apa? Kita bisa masukkan ke dalam intrakurikuler ataupun juga ke dalam P5. Bisa masukkan ke tema, misalnya tema makhluk hidup, tanaman, bisa masuk bunga anggrek di dalamnya. Atau mungkin ketika mendekati di hari batik, itu bisa masuk polok batiknya di situ. Atau saya nggak mau di intra, saya mau masukkan dia ke dalam proyek P5. Kita nanti sama-sama nih kita lihat kira-kira event apa yang tadi saya sebutkan. Misalnya, oh saya mau ambil batiknya, nanti karena saya kerjanya anak-anak, saya mau ajak mereka untuk pakai baju batik buatan sendiri. Nah, itu dibuat nih sama ibu semua. Bagaimana ya kira-kira perencanaannya kalau saya mau turunkan ke P5? Cuma yang menjadi catatan di sini adalah ketika ibu-ibu mau menurunkan di intra, yang di-assess atau yang dinilai itu ada berapa Bu? 3. Ada jati dirinya, lalu nilai agama budi pekerti, dan satu lagi literasi dan STEM. Tapi ketika ibu-ibu mau memasukkan polok ini ke dalam, saya mau masukin di P5, berarti yang ibu nilai atau yang menjadi sebagai dasar asesmen ibu adalah dimensi-dimensinya. Beriman dan bertakwa, gotong royong, benar kritis,